Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekuat dan sesungguh apapun ulama, di akhir zaman ini. Tujuan bahasan ini, secara jujur, agar kita mengenal kehadiran Muhammad Qasim, Lahore, Pakistan dengan mimpi-mimpi dahsyatnya ini, inilah proses awal calon Imam Mahdi muncul, insya Allah. Secara jujur agar kita bisa menempatkan porsi semua ustadz ulama, zaman ini tidak seperti ulama, generasi yang tiga, sahabat, tabi'ut, tabi'in. Bercerai-berainya Islam selama ini, yaitu kita yakin telah menjadi 73 golongan, maka keutuhan keberkahan dari segala sendi yang seharusnya dihasilkan dari Islam ka'afah, dan mengglobal sudah tidak atau belum ada lagi. Dari kejadian tersebut hingga saat ini dapat kita jumpai keadaan-keadaan yang cacat atau keadaan yang terpaksa berbatas bagi pemeluk Islam, diantaranya 1. Ketiadaan pemimpin tunggal Islam dalam satu persatuan khilafah seutuhnya tanpa pecah belah yang mengiringi. 2. Adanya berbagai warna ulama, yang bertempat di blok-blok kelompok golongan atau komunitasnya. Singkatnya ketiadaan ulama, dalam bingkai pemimpin tunggal seperti yang keadaannya telah disebutkan pertama tadi. 3. Secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan tumbuhnya pemaksaan eksistensi atau legitimasi palsu dari kelompok-kelompok golongan sebagai keamiran tunggal yang benar, khilafah yang benar syah sendiri, tanpa bisa menyadari yang sebenarnya di dalam fenomena kelemahan dan terjebak pada bagian arus masalah di era pecah belah. 4. Umumnya saling bermusuhannya antar golongan Islam meskipun terkadang membangun ukhuwah kepura-puraan, wallahu alam. 5. Terbatas dan terampasnya kondisi orang-orang yang menjaga kemurnian karena keadaan era ini. 6. Dan lain-lain yang tidak kita ketengahkan di sini. Maka berkaitan dengan keadaan ulama, di era ini dengan situasi yang cacat karena sedang berlangsung banyaknya kegelapan yang menguasai berupa sistem dan hasilnya yang telah membudaya lagi sangat kuat, jadi eksistensi ulama saat ini kurang lebih sangat dimungkinkan. 1. Ada yang mendapat dosa-dosa tak biasa karena telah loyal di golongannya serta ikut mempelopori, menggerakkan, menentukan hukum untuk menafikan kelompok golongan yang lain sama sekali. 2. Khusus ulama, memicu umat atau pengikutnya melakukan banyak berbagai kesalahan yang besar dan berangkap-rangkap karena fatwa-fatwanya yang menyimpang atau hal-hal yang sebenarnya buruk keluar darinya tapi dianggap baik oleh pengikutnya, ternyata jauh dari tuntutan Allah Rasul. 3. Jika ada ulama, yang dikatakan baik atau lurus, tetap ruang geraknya terbatas dan tidak semua golongan yang lain bisa menerima betapa baiknya keberadaannya. Wallahu alam. Jadi intinya ulama, sudah banyak terkontaminasi karena keadaan di era perpecahan, kegelapan ini dan minimal dimungkinkan terhalang keadaan dan kelemahan, wallahu alam dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau keulamaan atau keustazan di era ini tak sekuat dan seberkah di era ketika umat Islam masih satu khilafah maksudnya dalam konteks keadaan normal. Jadi pantaslah jika ulama, tidak ada yang menjadi Imam Mahdi disebabkan kegelapan fitnah yang mengombang-ambingkan dan mungkin berbagai dosa atau setidaknya terhalang kelemahan berbagai aspek yang Allah lebih mengetahui alasan sebenarnya dan memang pada dasarnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan itulah secara global kenapa Allah memilih Muhammad Qasim sebagai calon pemimpin akhir zaman berdasarkan informasi mimpi-mimpinya sendiri dan di banyak mimpi orang-orang iman dari berbagai negara, walaupun Muhammad Qasim secara lahiriah kelihatan sederhana, masih lemah, kurang dan beberapa kesalahan. Jadi di sini kita ketemu keputusan yaitu 1. Tidak gulu, berlebihan mengagumi ulama, ustadz, tokoh di akhir zaman yang notabene seolah-olah seperti serasa tidak punya salah, adapun kesalahan atau kekurangannya sudah disampaikan yang dimungkinkan tadi dan itu sudah kategori berat, apalagi berani dusta, klaim dan tidak tabayyun dan lain-lain. Kemudian 2. Begitu pula pada diri Muhammad Qasim yang masih ada kekurangannya selama ini, sebab kita telah tahu dalil kuat bahwa Al-Mahdi akan diislah atau diperbaiki dari segala kekurangan, salah atau dosa dalam satu malam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.